Laksanakan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan latihan pramuka seperti biasa yang dilakukan. Hari ini kita akan latihan mengenai SKU nomor 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap semua dapat mengikuti latihan kali ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada latihan kali ini kita akan membahas tentang SKU nomor 2, yaitu berani mengungkapkan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu saran, kritik, dan bagaimana cara memberikan saran yang baik dan benar kepada teman. Yang pertama, saran. Saran adalah sebuah ulasan atau solusi terhadap sesuatu, baik itu berupa permasalahan ataupun situasi yang membutuhkan pendapat maupun masukan. Saran juga biasanya didapat dari hasil pemikiran dan digunakan dalam rangka membangun suatu hal yang belum sempurna dan ingin disempurnakan melalui saran, dengan tujuan menjadikan lebih baik. Saran yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibahas. Jadi, saran bisa dikatakan dengan memberikan pendapat ataupun solusi yang menjadikan lebih baik dan bersifat objektif. Sebenarnya, kritik dan saran sangat diperlukan bagi setiap orang untuk kemajuan dan perbaikan diri terhadap sesuatu dan menjadikannya lebih baik. Namun, sulit bagi seseorang untuk menerima kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain. Dan terkadang ada sebagian orang yang marah dan tidak menerima saat diberikan kritik dan saran. Maka, oleh sebab itu, ada cara bagaimana cara menyampaikan pendapat atau saran dan kritik kepada orang lain dengan sopan dan santun agar orang tersebut bisa menerima pendapat atau saran dan kritik dari kita. Dalam memberikan kritik dan saran kepada orang lain, yang pertama, kita harus perhatikan emosi orang dengan baik. Jika emosi orang tersebut sedang tidak baik atau sedang marah, kita juga tidak bisa memberikan kritik dan saran. Yang kedua, yaitu pilih waktu dan situasi yang tepat. Dalam memberikan kritik dan saran, kita tidak boleh memberikan kritik dan saran saat orang tersebut sedang emosi. Dan kita juga harus melihat kondisi yang sedang dihadapi. Misalkan, jika terdapat banyak orang, kita tidak boleh memberikan kritik dan saran saat di depan banyak orang. Karena dengan begitu, dia akan merasa malu. Yang ketiga, tidak boleh ada kesan menggurui. Jika kita memberikan kritik dan saran, sebaiknya kita berbicara layaknya berdialog seperti biasa kepada teman. Karena jika kita memberikan kritik dan saran dengan kesan menggurui, mereka akan berpikir kalau kita itu sok pintar, segala tahu. Padahal kan tidak seperti itu. Niat kita baik memberikan kritik dan saran untuk menjadikan dia lebih baik, tapi jangan ada kesan menggurui.
Yang keempat yaitu menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik. Jadi, dalam menyampaikan kritik dan saran harus bertutur bahasa yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Mungkin jika kita berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik, dia akan bisa menerima kritik dan saran yang kita berikan. Yang kelima, dalam memberikan kritik dan saran, kita harus memberikan alasan yang logis dari setiap kritik dan saran. Mengapa? Karena jika kita tidak memberikan alasan yang logis terhadap kritik dan saran yang kita berikan, itu akan menimbulkan kesalahpahaman yang menyebabkan dia akan merasa tersinggung dan merasa emosi terhadap kita. Jadi, dalam memberikan kritik dan saran, sangat diperlukan alasan yang logis. Apalagi dengan tujuan memberikan kritik dan saran itu untuk menjadikan dia menjadi lebih baik lagi. Ini kita akan praktek bagaimana cara untuk menyampaikan kritik dan saran. Pertama, saya meminta ketua sangga untuk membagi sangganya menjadi 2 kelompok. Jadi, untuk kelompok pertama, saya akan memberikan topik permasalahan yang nantinya akan dipresentasikan oleh kelompok pertama, dan kelompok kedua memberikan kritik dan saran terhadap kelompok pertama yang sudah mempresentasikan topik permasalahan tersebut. Bubarkan.